semua, selamat datang di Tanya Ahli Yuk. Nah, nyambung dari masalah relationship tadi, sempat research nih mengenai perceraian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2002 tercatat 516.000 kasus perceraian, meningkat dari 447.000 kasus pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perceraian di Indonesia ini masih jadi isu yang perlu dikaji. Faktor penyebab perceraian tuh berdasarkan data BPS ada beberapa, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tuh 63,41%. Masalah ekonomi 24%. Sisanya itu ya masalah mabuk atau KDRT dan lain-lain, dan itu angkanya di bawah 1% sih kebanyakan gitu. Gimana menurut Ahwi, apa aja yang perlu kita siapin sebelum menikah, dan gimana cara supaya kita tidak terjebak dalam masalah ekonomi? Wah, angkanya besar banget ya, Chart. Semoga tips yang aku berikan itu bisa jadi berkat buat orang-orang di luar sana. Tips ini sudah aku dan Niko praktekkan bersama-sama. Tips yang pertama adalah kenali dahulu, Chart, pendapatan dan pengeluaran dari calon pasangan kita. Bagaimana cara dia mengelola keuangan, sehingga ketika masuk ke dunia pernikahan pertama kali, kita tidak kaget, Chart. Ternyata dia punya hutang miliaran. Padahal pas pacaran flexing ya. Ya, bener banget. Nah, kebanyakan kan pasangan itu nggak pernah mau terbuka yang namanya hutang. Terus. Yang kedua, mulai punya yang namanya budgeting chart dalam setiap membeli sesuatu. Sehingga kita tidak terjebak yang namanya pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh simple, kita sering banget kan gonta-ganti handphone setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali. Mungkin kita perlu namanya budgeting ketika kita membeli handphone. Bukan karena keinginan impulsif aja gitu ya. Ya, betul, Chart. Yang ketiga, bereskan dahulu hutang-hutang satu persatu, Chart. Mungkin hutangnya banyak, tapi kita bisa mulai dari yang kecil-kecil sampai akhirnya hutang yang besar. Kita juga bisa menyelesaikan baik hutang yang baik ataupun hutang yang tidak baik, Chart, sebelum kita nambah hutang yang baru. Kayak ada apa langsung dicicil, apa-apa dicicil gitu ya. Jadi pusing sendiri. Ya, paling penting adalah ketika kita bijak dalam memakai kartu kredit, Chart. Contohnya kita kan suka yang namanya promo ya. Apalagi cewek-cewek nih paling suka yang namanya diskon. Nah, ketika kita pakai kartu kredit itu, kita hanya pakai di saat kita membutuhkan dan memang ada promo. Contoh kita beli minumnya harga 67.000 dan pakai kartu kredit itu diskon. Nah, alangkah baiknya ketika kita sudah menggunakannya, kita langsung melakukan pembayaran. Karena itu sudah masuk di budget kita, yaitu budget pengeluaran ketika untuk makan dan minum ataupun entertain. Karena banyak juga orang yang pakai kartu kredit tuh ngira itu duitnya dia ya, padahal sebenarnya itu bukan duit dia, tapi kan kayak dia dipinjemin duit segitu kan. Betul. Oke, next. Nah, yang keempat, Chart, itu kita harus menjadi orang yang sesuai atau bergaya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita tidak mementingkan yang namanya gengsi. Padahal pada saat itu kita belum mampu untuk memiliki atau mempunyai barang tersebut, Chart. Jadinya kayak banyak juga kan kayak orang yang gajinya berapa tapi gaya hidupnya, lifestyle-nya miliuner abis. Betul. Akhirnya kejebak di dalam hutang, terus yang disalahin pasangan, akhirnya berantem deh tuh.
Betul. Terus. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, mulai berpikir untuk memiliki 4 langkah perencanaan keuangan. Apa sih 4 langkah itu? Yang pertama, kita kan cari uang, Cap. Kita bekerja, kita berbisnis, itu untuk kita kumpulkan uang kita. Nah, yang kedua adalah kembangkan uang, Cap. Dimana ketika kita sudah bekerja capek-capek siang sampai malam, malam sampai siang, itu uangnya tidak hilang begitu saja. Jadi kita bisa kembangkan melalui instrumen apapun itu. Yang ketiga adalah jaga uang, Chart. Karena kebanyakan teman-teman kita di luar sana itu tidak bisa jaga uangnya mereka. Sehingga uang mereka itu cepat habis untuk biaya-biaya yang tidak terduga, contohnya sakit. Sehingga pada akhirnya kita itu tidak bisa melakukan yang keempat, yaitu membagikan uang kita kepada orang yang kita sayangi. Nah, untuk membuat langkah kecil, kita bisa membuat dengan atau kita bisa start dengan yang namanya dana darurat. Start dari 10-20% dari pendapatan kita. Sehingga ketika kita terjadi resiko, kita tidak kehilangan semua income kita yang sudah kita kumpulkan tadi. Bisa melalui instrumen seperti beli logam mulia, reksadana, saham, dan asuransi. Jadi kalau intinya kita punya planning yang bagus, komunikasi kita bagus, akhirnya kasus-kasus perceraian itu semua bisa dikomunikasiin ya. Ya, betul, Chart. Jadi kita nggak mudah yang namanya saling menyalahkan sesama pasangan kita. Apalagi kasus ekonomi gitu kan. Semua itu berarti bisa diatur ya. Berarti kita harus bergerak sesuai dengan kemampuan kita. Terus juga emang harus bisa nabung sih ya. Dan jaga gaya hidup sih yang paling penting ya. Betul. Niko selalu bilang sama saya untuk kita tidak boleh terlalu sombong kepada orang lain gitu. Jadi jangan kita merasa kita sudah punya ataupun merendahkan orang lain karena belum punya. Gitu, Cat. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman di luar sana ya. Thank you, Huy. Thank you, Cat.